warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Al-Balad, apa kabar hari ini? Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021. Semoga kalian diberikan kesehatan dan semangat selalu untuk belajar di rumah. Nah, kali ini kita seperti minggu yang lalu masih belajar tentang fabel. Ayo diingat-ingat lagi, fabel itu apa ya? Kemarin sudah ya, waktu minggu kemarin sudah menjelaskan kalau fabel itu merupakan cerita fiktif atau cerita hayal, cerita rekaan yang tidak terjadi dengan sebenar-benarnya, di mana tokoh-tokohnya itu adalah hewan yang berperilaku selayaknya manusia. Seperti manusia, ada yang ngomong, ada yang berbuat seperti manusia persis itu. Nah, itu hanya hayalan saja. Tapi walaupun hayalan, ada banyak pembelajaran di sini yang bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian terapkan untuk kebaikan kalian. Dan yang jelek tentunya dari cerita fabel tersebut jangan sampai kalian tiru. Nah, kali ini fabelnya kalian buka pada halaman 61, itu ada gambar apa ya? Iya, burung yang sedang makan cacing. Apa sih ceritanya? Nah, ini ceritanya tidak ada dalam buku kalian. Kalian dengarkan baik-baik cerita yang akan Usida bawakan setelah ini. Simak ya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandang biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha untuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata si burung di dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali, si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung. Berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian.
Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus. Aku setuju," sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Demikianlah anak-anak semuanya, fabel yang tadi judulnya apa? Ikan dan burung. Ikan dan burung saling membantu untuk mendapatkan makanan masing-masing, ya kan? Nah, itu patut kalian contoh, ditiru, saling menolong dalam hal kebaikan. Kalian juga tidak boleh iri atas apa yang dimiliki orang lain, kayak tadi ya, seperti ikan tadinya kan iri, kok aku nggak punya sayap. Kalau punya sayap kan bisa naik, bisa terbang ke atas sambil biji-bijian. Nah, si burung juga sama, kok aku nggak punya sirip. Kalau punya sirip kan bisa berenang ambil cacing-cacing di dasar sungai. Nah, itu perlu kalian perhatikan, tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Hidup harus saling melengkapi seperti ikan dan burung tadi. Nah, yang ikan mengambilkan makanan untuk si burung dan burungnya mengambilkan makanan biji-bijian dari atas pohon untuk si ikan. Itu saling melengkapi, tidak perlu iri. Nah, kalau sudah mendengarkan dongeng dari Usida, sekarang silakan kalian simak. Ada ayo berlatih itu pada halaman berikutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Tokoh itu ingat-ingat ya, tokoh itu yang melakukan sesuatu di cerita tadi. Ada siapa saja tadi ya? Ada ikan dan burung. Nomor 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tadi tempatnya ada di mana anak-anak? Di pinggiran sungai. Nomor 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di mana ya tempat hidup cacingnya ya tadi ya? Ada di dasar sungai. Nomor 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara titik-titik. Mengambil biji-bijian untuk si ikan. Nomor 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara titik-titik. Tadi caranya yaitu mengambil cacing-cacing yang ada di dasar sungai. Nomor 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka titik-titik. Maka mereka apa ya? Menjadi sahabat dan saling membantu. Nih harus dicontoh. Nah, anak-anak semuanya, sekarang coba dengarkan baik-baik. Tugas kalian di rumah sekarang adalah membaca halaman 73 yang ada fabel, itu judulnya Kiki dan Kiku. Tugasnya adalah kalian baca fabel ini, Kiki dan Kiku ini ya, terus direkam sebisanya saja. Kalau ada yang belum lancar, berusaha untuk sebisanya, sekuatnya, sebanyak yang kalian bisa saja. Ini dia. Bacalah teks di atas dengan lafal dan intonasi yang jelas. Dulu waktu membaca puisi, sudah jelaskan lafal itu seperti apa, intonasi itu seperti apa. Nah, pokoknya dibaca sejelas-jelasnya. A dibaca A, I dibaca I. Ya, jangan sampai kayak ngemut permen. Oh ya, ini mumpung Usida masih ingat ini ya. Tadi Usida menuliskan huruf I pada ikan dan
B pada burung itu huruf besar, bukan karena nama hewan ya, nama hewan tetap huruf kecil, tapi Usida tuliskan di situ karena itu dianggap sebagai manusia, nama ya, nama seseorang, nama tokohnya. Jadi Usida kasih huruf kapital atau huruf besar, bukan karena nama hewan. Kalau nama hewan harus tetap huruf kecil. Iya, anak-anak, Usida rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Walaupun tadi subtemanya adalah kebersamaan di sekolah, ya kalian terapkan semuanya tadi fabelnya itu di sekolah, nanti kalau pas ketemu dengan teman-teman ya saling menolong, rukun dengan teman-temannya. Oke ya. Tetap semangat saja di rumah. Sholat 5 waktu jangan lupa, membantu orang tua juga jangan lupa, belajarnya tetap semangat, selalu sholat duha. That's all for today. Thank you so much for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.